Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ihsanur Rahman pada pertemuan ketiga ini ya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ingat selalu 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tapi kalau di rumah nggak usah pakai masker. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perbandingan senilai. Kalian bisa menyatakan dan memahami dan menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Oke, check it out. Perbandingan senilai disebut juga perbandingan berbanding lurus atau perbandingan seharga atau biasa kita sebut proporsi. Nah, ini proporsi, yaitu suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua rasio adalah sama. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lainnya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu besaran nilainya semakin kecil, maka besaran yang lainnya juga semakin kecil. Nah, itu. Nah, sifat-sifat perbandingan senilai. Ada yang disebut dengan perkalian silang seperti ini. A banding A per B C sama dengan C per D. Nah, ada juga perkalian suku tepi atau suku tengah. Nah, ini nanti A dengan D, B dengan C. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya kita pakai contoh ya, supaya lebih memahami. Pakai contoh. Kemudian, nah ini grafik perbandingan senilai. Grafiknya berupa garis lurus ya, dari titik 0 berupa garis lurus. Nah, contoh, kita lihat contoh. Kita lihat di sini contoh soal, tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Ini perbandingan senilai ya. Di sini kita punya X per 5 sama dengan 72 per 8. Nah, seperti yang tadi sifat-sifat, pertama kali silang. X kali 8, 72 dikali 5. X dikali 8 jadinya 8. X sama dengan 72 dikali 5. Seperti itu. X sama dengan 72 dikali 5 dibagi 8. Bisa kita coret ini. Nah, jadi X sama dengan 45. Nah, ini nilai X yaitu 45. Seperti itu. Atau kita lihat soal yang B berikutnya. 4 berbanding 3 sama dengan 12 berbanding Y plus 5. Bagaimana? Nah, atau tadi ini cara kali silang, kemudian cara kali tepi ya. 4 dengan ini 3. Nah, jadi 4 dikali nah, kita garis 4 dikali Y ditambah 5 sama dengan 3 dikali 12. Seperti ini. Aljabar, kalian sudah mempelajari aljabar. 4Y ditambah 20 sama dengan 36. Langsung ya. Kemudian 36 seperti ini. Kemudian 4Y sama dengan, ini pindah ruas, 20 jadi 36 dikurangi 20 ya. Nah, kita tulis lagi 4Y sama dengan 16. Kemudian Y sama dengan 16 dibagi 4.
sama dengan 4. Nah, jadi nilai Y itu adalah 4, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, apakah 12 berbanding 20 dan 9 banding 16 merupakan perbandingan senilai? Kita kali tepi, yang tadi kali tengah, perkalian suku tepi. 12 dikali 6 sama dengan 192. Kemudian 20 dikali 9, 180. Karena 192 tidak sama dengan 180, maka bukan perbandingan senilai. Ya, karena tadi senilai itu harus sama dengan ya. Ini tadi dalilnya, sifatnya ya. Nah, ini berarti nomor 2 ini bukan perbandingan senilai, seperti itu. Kemudian contoh soal nih, Bapak punya contoh soal supaya kalian lebih memahami lagi. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 20 km. Jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 15 liter bensin adalah berapa? Nah, kita buat dulu tabel. Di sini bensin dan jarak ya. 3 liter bensin menempuh jarak 20 km. Kemudian kalau 15 menempuh berapa? Ini kan yang ditanyakan. Kita sebut saja nanti X aja ya. Berapa nih yang ditempuh ketika menghabiskan bensin 15 liter? Logikanya semakin besar, semakin banyak bensin, maka jarak pun semakin banyak ya, semakin jauh gitu. 3 liter 20 km. Kalau bensinnya semakin banyak, berarti jaraknya pun semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan senilai, berbanding lurus tadi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis 3/15 sama dengan 20 per X. Nah, atau bisa tadi perbandingan suku tepi ya. 3/15 sama dengan 20 berbanding X. Nanti kalian bisa perkalian suku tepi. Nah, atau perkalian silang. Kita kali silang saja. 3 dikali X, 3X sama dengan 20 dikali 15. Seperti ini. Kemudian X sama dengan 20 dikali 15 dibagi 3. Coret ini 5. X sama dengan 100. Nah, pakai kesimpulan. Jadi jarak yang ditempuh jika mobil menghabiskan 15 liter bensin adalah 100, apa satuannya tadi? Kilometer. Nah, ini pakai kesimpulannya seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, harga 5 botol kopi adalah 100.000. Wah, mahal ya. Berarti satunya berapa tuh? Nah, ini kopi yang bermerek ya. 5 botol kopi 100.000. Berapa harga satu lusin kopi? Seperti biasa tadi kita tulis, bikin tabel ya. Ini kopi, ini harga 5 botol harganya 100.000. Kemudian satu lusin itu berapa botol atau berapa buah? 12 buah. 12 berapa nih? Ini yang kita tanyakan, yang akan kita cari X ya.
bisa kalian pakai perkalian suku tepi, berarti 5 berbanding 12 sama dengan 100.000 berbanding X. Nah bisa nanti kali tepi atau kali silang. Kalian pilih saja mau pakai perkalian tepi atau kali silang. Atau sekarang kali ini kita pakai perkalian tepi aja ya. 5 berbanding 12 sama dengan 100.000 berbanding X. Nah 5 dikali X yaitu 5X sama dengan 100.000 dikali 12. Seperti itu kan, sama dengan. Nah berarti ini X sama dengan 100.000 kali 12 per 5 ya. 5 pindah. Dicoret 100 dibagi 5 itu 20. 20 berarti 2 dikali 12 yaitu 24. 1 2 3 4. Itu 2 3 4. Nah 200 jadi X sama dengan 240.000. Pakai kesimpulan nantinya kalimatnya, jadi harga satu lusin kopi adalah 240.000. Bapak tidak tulis ya di sini, nggak cukup. Mohon maaf. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, tentukan apa himpunan pasangan bilangan di atas proporsi atau tidak. Proporsi itu apa sih? Yang tadi ya. Proporsi itu perbandingan yang senilai. Apakah senilai atau tidak nih? Apa yang dibandingkan di sini? Bilangan pertama dan bilangan kedua, X berbanding Y. Nih, ini yang kita bandingkan. 2/4 apakah sama dengan 4/6? 6/8. Ini proporsi atau bukan? Kemudian yang ini 3/4 sama dengan 6/8 sama dengan 9/12. 3 aja dulu lah, jangan dulu semuanya. Apakah ini proporsi atau bukan? Kita lihat nih. Kalau kali silang ini 12, ini 16. Ya. Ini udah jelas bukan nih? Ini jelas bukan proporsi. Ya. Karena kalau kita kali silang 6 kali 2 yang ini 12, nih 6 ini 12, yang ini 16, tidak sama. Bukan proporsi. Ya. Ini tidak sama dah. Ya. 8 dikali 4 32, ini 36. Ini juga nih bukan proporsi, jelas ya. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini, yang B ini merupakan sebuah proporsi ya. 8 dikali 3 24. Ini 24 ya. Ini 72. Nah, ini baru proporsi nih. Perbandingannya semua 3/4 ya. Kalau kita perkecil ini 3/4, ini 3/4, ini 3/4, ini 3/4, semuanya 3/4 nih. Kalau ini setengah, ini. Nah, berarti yang proporsi itu yang B ya. Ini bukan proporsi, yang ini proporsi. Ini tentukan apakah himpunan ini proporsi atau tidak. Berarti yang A ini bukan, yang B ini proporsi. Seperti itu. Bisa dipahami ini proporsi. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Tentukan apakah tabel berikut menunjukkan perbandingan senilai. Yang A nih, ini proporsi atau bukan. Kemudian yang B, proporsi atau bukan. C, itu proporsi atau bukan. Ini proporsi atau bukan. Nah, ini aja tugas kalian kali ini ya. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Oh ya, ini soalnya screenshot dulu ya sama kalian.
Aduh, ya foto nang halangan. Nah, screenshot dulu ini soalnya kalian kerjakan, kirim ke Classroom. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.